Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairani Syafa Asyari. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan di sini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul Mengapa Podcast Bisa Terasa Menarik. Jadi, pertama-tama pendahuluannya itu, podcast merupakan salah satu media auto digital yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun hanya mengandalkan suara tanpa visual, podcast tetap mampu menarik perhatian dan mempertahankan pendengarnya dalam durasi yang relatif panjang. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan komunikasi tidak selalu bergantung pada tampilan visual, melainkan pada cara penyampaian pesan. Lalu selanjutnya ada sifat personal dan intim. Salah satu alasan podcast terasa menarik itu tuh sifatnya yang personal dan intim. Podcast itu disampaikan melalui suara yang terdengar dekat dengan pendengar sehingga menciptakan kesan percakapan langsung. Pendengar tidak merasa sedang diberi ceramah, melainkan diajak berbincang secara santai dan setara. Lalu, gaya bicara yang natural untuk podcast itu pada umumnya menggunakan gaya bicara yang natural dan tidak terlalu formal. Jadi kayak kita lagi ngobrol biasa aja antar dua arah. Dan adanya jeda, tawa maupun ekspresi spontan membuat pesan terdengar lebih manusiawi dan autentik. Hal ini membantu pendengar merasa lebih nyaman dan terhubung dengan pembicara. Jadi biasanya podcast itu memang dibuat lebih santai agar pendengar juga nyaman untuk mendengarnya dan tidak bosan. Lalu gaya bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari. Lalu selanjutnya ada penggunaan storytelling. Jadi di dalam podcast juga seringkali menyajikan pesan melalui cerita, pengalaman pribadi, atau refleksi kehidupan. Teknik storytelling mampu membangun emosi dan imajinasi pendengar sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Ya biasanya kalau podcast-podcast tuh kalau ngundang orang-orang memang biasanya mereka menceritakan apa yang sudah terjadi dalam hidup mereka atau yang berita yang lagi viral. Terus habis itu uh, isu-isu apa nih yang lagi booming di media sosial. Jadi juga netizen-netizen atau audiens penonton itu bisa lebih mengingat dan dipahami gitu. Lalu untuk relevansi topik, jadi untuk topik yang diangkat di dalam podcast umumnya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti yang saya sebutkan tadi. Dan itu ada seperti pendidikan karir, atau pendidikan saja, atau bisnis, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Relevansi topik ini membuat pendengar merasa memiliki keterkaitan langsung dengan isi podcast sehingga ketertarikan semakin meningkat. Jadi untuk topik-topik yang dibawain di podcast itu juga banyak yang relevan dan yang relate. Kayak misalkan yang paling banyak itu tentang hubungan, relationship, ya kan. Terus ada kesehatan mental atau kayak mental health. Pokoknya apa yang lagi dialamin sama Gen Z kayak sekarang gitu, berita-berita lagi viral yang relate-relate. Dan podcaster-podcaster tuh ngundang ke studio buat bikin podcast karena ya lagi keadaannya itu karena lagi relate dan banyak para masyarakat yang ngalamin hal yang serupa gitu.
Lalu ada kebebasan dan kedalaman diskusi. Podcast memberikan ruang kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan sudut pandang. Tidak ada batasan durasi yang ketat memungkinkan pembahasan dilakukan secara lebih mendalam. Hal ini membuat pendengar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu topik. Jadi memang biasanya podcast itu dibuat nggak ada durasi waktunya. Jadi kalau misalkan kita mau buat podcast, ya bebas. Misalkan mau 20 menit, 40 menit, bahkan ada yang berjam-jam juga. Jadi kesimpulannya, podcast terasa menarik karena mampu menghadirkan komunikasi yang personal, natural, dan juga relevan. Melalui gaya bicara yang santai, penggunaan storytelling, serta kebebasan dalam berdiskusi, podcast membuktikan bahwa komunikasi yang efektif tidak selalu memerlukan visual, melainkan keterhubungan emosional antara pembicara dan audiens. Lalu yang terakhir, apa sih kaitan dengan public speaking? Jadi kalau di dalam konteks public speaking, podcast itu ngajarin kalau keberhasilan berbicara di depan umum ditentuin oleh kemampuan berbicara dalam membangun kedekatan, menyampaikan pesan-pesannya secara jelas, lalu intonasinya juga, dan memahami audiens, bukan semata-mata oleh formalitas atau tampilan visual saja. Itu dia yang dapat saya jelaskan tentang PPT hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.